Saya mengambil ayat dasar renungan kita pada sore hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Satu ayat saja saya bacakan. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya, puji Tuhan. Jika kita membaca tentang pandangan-pandangan para rasul tentang kebangkitan Kristus, kita semua tahu bahwa itu adalah suatu peristiwa kemenangan yang sangat besar. Yesus adalah pahlawan kita yang dengan keperkasaannya telah mengalahkan musuh utama kita, yaitu maut. Haleluya, puji Tuhan. Dialah yang sudah mengalahkan kematian dari kebangkitannya. Peristiwa itu tentu adalah peristiwa juga tentang kemahakuasaan Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah cerita tentang Dia yang berkuasa dan menang atas maut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun pada sore hari ini Gembala ingin melihatnya dari satu sisi yang lain, bahwa kebangkitan Kristus juga sebenarnya bukan hanya pernyataan tentang kuasa besar dari Allah yang mengalahkan maut, tapi juga tentang kasih-Nya yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Ya, yang pertama kita mengingat bahwa waktu Yesus bangkit dari kematian, sungguh-sungguh Dia tidak punya kebencian terhadap setiap orang yang sudah membuat Ia menderita. Dia tidak pergi balas dendam kepada mereka-mereka yang telah memukulnya, telah meludahinya, telah memahkotai duri. Mereka-mereka yang telah mencambuknya. Orang-orang Farisi dan Saduki atau orang-orang Israel yang bersatu dan berteriak, "Salibkan Dia." Tidak, Dia juga tidak pergi kepada Pilatus yang telah dengan kelicikannya mencoba mencuci tangan, mencoba lari dari tanggung jawab. Tidak, tetapi sungguh-sungguh Dia menyatakan kasih-Nya kepada semua kita manusia. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan pernyataan kasih itu juga adalah kepada murid-muridnya. Dalam hal ini yang juga tidak kurang bersalah di dalam hal mana mereka meninggalkan Dia. Bahkan salah satu murid, ya kita semua tahu, Yudas menjualnya dengan 30 keping perak. Ada Petrus yang menyangkal Dia 3 kali. Ada murid-murid yang kecewa, putus harap, pulang ke kampung halaman, dan sebagainya. Ya, Alkitab berkata bahwa waktu gembala ditangkap atau penghulu gembala ditangkap, domba-domba tercerai-berai. Ya, sebaliknya yang kita baca adalah justru Dia dengan penuh kasih sayang sesudah kebangkitannya, Dia datang kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, haleluya. Murid-murid yang hidup dalam ketakutan, Dia datangi dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya, puji Tuhan.
Dalam ayat 21 bahkan disebutkan, kata Yesus, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Luar biasa. Damai sejahtera Kristus adalah cukup. Dia menghembuskan nafas kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Disebutkan ayat 22, ya. Jadi mereka yang berada di ruangan terkunci karena takut sekarang disuruh keluar melalui pengutusan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka, murid-muridnya yang takut, tetapi tidak hanya sekedar menyatakan kasih, membangkitkan keberanian mereka untuk keluar dari pintu yang terkunci itu. Haleluya. Ada pengutusan, dan untuk diutus Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita pergi kepada penampakan Yesus, berikutnya adalah kepada Thomas. Karena Thomas waktu diceritakan oleh murid-murid yang lain, dia bilang, aku udah percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada Thomas yang tawar hati dan kehilangan keyakinannya, kepercayaannya, dengan penuh kasih sayang, haleluya, Yesus datang secara khusus kepada Thomas. Puji Tuhan. Thomas yang sempat berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya, puji Tuhan. Bukan main. Memang peristiwa penyalipan itu peristiwa yang menakutkan. Dan murid-murid juga masih dalam keadaan takut. Walaupun sudah mengalami kunjungan pertama, penampakan diri sebelumnya oleh Yesus. Coba kita lihat Tuhan yang penuh kasih, penuh sabar, menangani akan murid-muridnya. Dia datangi lagi. Dia berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan secara khusus kepada Thomas, dia katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah aku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Haleluya, puji Tuhan. Dengan penuh kasih sayang, cerita kebangkitan Yesus juga adalah cerita kasih sayang Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, itu adalah cerita tentang keperkasaannya, kekuatan maut. Tetapi juga cerita kebangkitan Yesus adalah cerita yang penuh kasih sayang. Puji Tuhan. Haleluya. Dia mendatangi murid-muridnya. Dia pulihkan mereka yang takut. Dia pulihkan mereka yang tidak percaya. Dia bilang, jangan kau tidak percaya lagi. Haleluya. Cerita berikutnya ya kita tahu bersama. Cerita khusus Tuhan tangani si Petrus yang menyangkal 3 kali. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saat mereka mau ada tangkap ikan, mereka tidak dapat apa-apa pada waktu itu. Dan kemudian Yesus muncul, ya. Yesus berkata di dalam pasal 21 Injil Yohanes, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Haleluya. Yesus berkata dalam ayat yang kelima, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Ya. Lalu mereka menebarkan dan kita semua tahu banyak sekali ikan yang masuk ke dalam jaring.
Setelah dipilah-pilih ada 153 ekor. Luar biasa. Yohanes yang melihat, tadinya mereka tidak kenal. Yohanes bilang kepada Petrus, Petrus, itu guru. Ya, Petrus yang tidak memakai baju, dia segera terjun ke air. Ini kita melihat juga rasa hormatnya Petrus kepada Yesus, ya. Dan memang Yesus punya tujuan khusus kepada Petrus, ya, untuk memulihkannya, karena dia sempat begitu kecewa, dia menangis karena dia sudah mengkhianati gurunya. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Dia datangi Petrus. Sudah semalaman, karena Petruslah yang memimpin teman-temannya untuk tangkap ikan. Gagal. Tetapi Yesus datang. Haleluya. Tebarkan jalanmu. Dan kemudian mereka sukses. Mereka berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak berhenti di situ. Kemudian Yesus mengambil waktu khusus dengan Petrus dan bertanya, Simon anak Yohanes. Ini nama lain dari Simon Petrus, dari Petrus, ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus bertanya pertanyaan seperti itu kepada Petrus. Dan waktu dia bertanya ketiga kali, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa kemudian Petrus begitu merasa sedih, dia mulai menyadari tentu ada sesuatu, ya. Petrus menjadi sedih, ayat 17. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, disebutkan sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dan Petrus juga menjawab hal yang sama. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, 3 kali Petrus menyangkal. Yesus memulihkannya dengan pertanyaan 3 kali dan mendapatkan jawaban yang sama. Engkau tahu, engkau yang tahu hati manusia. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali ada di antara kita yang sementara gagal. Sama seperti murid-murid yang tidak dapat apa-apa dalam pekerjaan. Barangkali kita sementara dalam keadaan takut. Barangkali kita sementara dalam keadaan yang memikul beban berat. Barangkali kita juga ada di dalam kegagalan dan sebagainya. Saya kira waktu induk burung elang melepaskan anaknya. Anaknya belum bisa terbang sendiri. Tentu dia nangis-nangis. Tentu dia punya kekhawatiran karena dia belum bisa terbang sendiri. Ya. Tapi walaupun takar dari induk elang itu, dia melepaskan anaknya. Ada satu yang tidak induk ayam ini lepaskan. Matanya. Dia terus mengawasi anaknya. Bapak Ibu jemaat, barangkali ada di antara saudara-saudara yang merasa Tuhan ada lepaskan saudara. Saudara gagal. Saudara lagi sedih. Saudara lagi dikejar dosa. Kita semua mengalami pergumulan-pergumulan tertentu. Di hari mana kita boleh mengingat kembali kasih yang sangat besar dari Allah kepada kita. Justru di hari-hari mana dia sudah mengalahkan maut. Ingat baik-baik, kebangkitan Kristus juga adalah cerita tentang kasihnya yang melampaui pengetahuan kita. Haleluya. Walaupun saudara merasa tangannya melepaskan kita, tapi saudara-saudara,
matanya akan terus mengawasi kita. Sampai kemudian induk langit itu akan menukik turun ke bawah dan menolong anaknya yang sementara dia latih untuk terbang. Itu sebabnya kalau kita membaca pada bagian akhir ini, saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus dalam ayat 19, ikutlah aku. Saudara-saudara, kata ikutlah aku di sini berbeda dengan pada saat Yesus baru panggil Petrus untuk menjadi muridnya. Ikutlah aku. Sangat berbeda. Sudah berbeda makna. Nah, Petrus sudah diberitahu bagaimana dia akan mati. Di masa tuanya dia akan mengulurkan tangannya dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Artinya, teladani aku, Petrus. Haleluya, puji Tuhan. Teladani aku, Petrus. Engkau pada masa tuamu, engkau akan mengalami suatu kematian. Kematian yang akan memuliakan Allah. Haleluya. Kematian yang akan lebih mengungkapkan Allah kepada banyak orang. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari izinkan Roh Kudus memulihkan kita dengan mengingat kembali kebangkitan Kristus yang penuh kuasa, yang penuh kasih dari Allah. Izinkan dia memulihkan rasa takut kita, khawatir kita. Izinkan Roh Kudus memulihkan kembali, haleluya, ketidakpercayaan kita. Biarlah kita menjadi percaya. Yesus berkata kepada Thomas, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dan biar sama seperti Petrus dipulihkan, kita mengalami pemulihan. Kita sekarang boleh punya harapan. Harapan karena Kristus sudah bangkit. Saya akan dipulihkan. Saya akan dibebaskan. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami berjauhan, tapi kami tersambung dengan fasilitas ini. Hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat. Barangkali di antara mereka ada yang bergumul dalam pergumulan yang berat. Tuhan, mereka mungkin sekali merasakan bahwa Engkau seolah-olah melepaskan mereka. Tapi kami percaya mata-Mu akan selalu memandang kami. Mata-Mu, ya Tuhan, akan mengawasi kami. Engkau mengerti keadaan kami. Kami percaya pertolongan daripada-Mu satu saat akan jadi bagian kami, akan menjadi bagian jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, salam sejahtera.